Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dunia hanya ilusi part 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang sejarah, manusia telah berpendapat bahwa realitas direkayasa oleh kekuatan eksternal. Contohnya seperti film The Matrix, Avatar, atau Inception. Itulah film-film bertemakan eksperimen pemikiran. Eksperimen pemikiran adalah skenario hipotesis berupa hayalan mengenai hal-hal yang kemungkinan terjadi, dengan tujuan untuk menantang otak, baik untuk mendidik, menghibur, atau mengeksplorasi. Sebuah analogi, mimpi manusia terkenal karena pengalamannya yang dianggap realisme. Kengerian mimpi buruk dan kebahagiaan mimpi yang menyenangkan berasal dari realisme tersebut. Namun, seperti otak tanpa tubuh, pada akhirnya mimpi tidak berakar pada kenyataan. Ini adalah sebuah teka-teki bagi orang-orang yang skeptis untuk mempertanyakan apakah realitas dapat kita sebut sebuah realitas, meskipun pada akhirnya itu hanyalah sebuah simulasi. Baik, sekarang mari kita mencoba dengan eksperimen pemikiran ini. Anda melihat indahnya pemandangan melalui indera penglihatan, yaitu mata. Kemudian, informasi tersebut diterjemahkan menjadi gambaran visual yang Anda lihat di otak Anda. Anda mendengar suara hujan melalui indera pendengaran, yaitu telinga. Kemudian, informasi tersebut diterjemahkan menjadi suara yang Anda dengar di otak Anda. Anda mencium wanginya secangkir kopi melalui indera penciuman, yaitu hidung. Kemudian, informasi tersebut diterjemahkan menjadi wangi aroma yang Anda cium di otak Anda. Anda merasakan lembutnya kapas atau kerasnya batu melalui indera praba, yaitu kulit. Kemudian informasi tersebut diterjemahkan menjadi sensasi lembut atau keras di otak Anda. Anda merasakan enaknya makanan melalui indera pengecap, yaitu lidah. Kemudian informasi tersebut diterjemahkan menjadi rasa di otak Anda. Mengenai lidah yang dianggap memiliki zona yang mampu mengecap rasa tertentu tidaklah benar. Faktanya terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa bukan lidah yang menentukan rasa makanan, tetapi otak. Silahkan, referensi ada di deskripsi. Semua indera dalam tubuh Anda, informasi terakhirnya diterjemahkan oleh otak Anda. Anda bisa berinteraksi dengan dunia dengan adanya alat indera dan otak di tubuh Anda. Yang Anda anggap sebagai realitas, yaitu dunia, hanya berada di otak Anda. Apabila terdapat kerusakan pada otak, akan berakibat fatal bagi kehidupan Anda. Anda tidak akan dapat menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya. Nah, dikarenakan fungsi otak yang sangat besar peranannya ini, terdapat sebuah eksperimen pemikiran. Sekali lagi, eksperimen pemikiran tersebut hanyalah berupa hayalan. Jadi, jangan coba-coba melakukan eksperimen ini. Eksperimen hayalan tersebut yaitu otak dalam wadah atau otak di dalam tong. Filsuf Amerika
Gilbert Harman mengungkapkan hal tersebut, yaitu Brain in a Vat, dalam bukunya Touch tahun 1973. Dalam eksperimen pemikiran tersebut, skenarionya melibatkan seorang ilmuwan gila yang sangat jenius mengeluarkan otak seseorang dari tubuhnya, lalu memasukkannya ke dalam tong berisi cairan pendukung kehidupan, dan menghubungkan neuronnya melalui kabel ke superkomputer yang akan memberikan impuls listrik yang identik dengan yang biasanya diterima oleh otak. Jadi, semua indera digantikan oleh superkomputer tersebut, sehingga superkomputer tersebut akan melakukan simulasi realitas, dan otak tanpa tubuh akan terus mengalami pengalaman sadar yang normal, seperti yang dialami seseorang tanpa terkait dengan objek atau peristiwa di dunia nyata. Otak tanpa tubuh tersebut akan tetap bisa melihat, mendengar, dan sebagainya, sehingga otak tersebut tidak dapat membedakan antara dia yang hanya berupa otak saja dengan manusia lainnya. Terdapat beberapa bantahan mengenai eksperimen pemikiran tersebut. Di antaranya, otak tidak akan mampu menopang dirinya sendiri tanpa tubuh, bahkan dengan cairan kaya nutrisi, karena hambatan biologis dan ketergantungan pada bagian tubuh lainnya. Dan juga terdapat bantahan dari Hilary Putnam dalam bukunya Reason, Truth, and History tahun 1981. Pertama kali dia mengemukakan argumen bahwa kita tidak bisa menjadi otak di dalam tong. Argumen Putnam adalah apa yang disebutnya sebagai kendala sebab akibat. Ketika otak dalam tong berpikir ada pohon di depan saya, sebenarnya tidak ada pohon di depannya. Yang ada hanya pohon simulasi yang dihasilkan oleh program komputer. Namun, otak tersebut tetap menggunakan istilah pohon, yang berarti otak tersebut tidak dapat menghubungkan istilah tersebut dengan konsep sebenarnya. Dan senggahan Putnam mengatakan bahwa jika kita adalah otak di dalam tong, kita tidak dapat berpikir, mengatakan, atau mengetahui bahwa kita adalah otak di dalam tong, karena kita tidak akan mengetahui apa itu otak atau tong yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadi otak di dalam tong. Sebenarnya, tujuan eksperimen pemikiran otak di dalam tong bukan untuk membuktikan bahwa kita adalah otak di dalam tong, tetapi hal tersebut untuk menyadarkan kita bahwa dunia ini hanyalah yang dapat kita indera, dan itu semua ada di dalam otak. Hal tersebut menyadarkan kita apakah kita mempunyai kehendak bebas, dan apakah ada di luar sana selain dunia yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan otak. Karena faktanya banyak binatang yang memiliki indera melebihi kemampuan indera manusia. Hal ini menunjukkan bahwa indera dan otak manusia terbatas. Pasti ada sesuatu yang di luar jangkauan indera dan otak manusia, seolah-olah Tuhan membatasinya. Tetapi Tuhan juga mengungkapkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya
pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Lalu, kenapa Tuhan membuat kehidupan dunia yang memperdaya atau menipu atau ilusi? Jawabannya terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan jika ada yang mau menulis saran, komentar atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.